Selamat sore semuanya. Sebenarnya pada sore hari ini kita diundang oleh keluarga besar dari Pak Adri, Pak Daniel, Pak Dulus, Pak Mila, untuk mendoakan secara khusus arwah dari Bapak Yosef Maria Serang yang telah berpulang 20 tahun yang lalu. Kita berdoa semoga arwah beliau boleh mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan bersama para kudus di surga, dan dapat menjadi pendoa bagi kita yang masih berkarya di dunia ini, terutama untuk anak cucu dari Pak Serang. Selain itu kita juga berdoa untuk Bapak Panta dan Ibu Incip, Bapak Ajak dan Ibu Kebun, Bapak Heronimus Apen, Bapak Joni Hubertus, Ibu Lucia Una, Ibu Teresia Indah, Ibu Magdalena Serigon, Ibu Martina Ara, Abang Kasianus dan Dominikus, Abang Ipar Asari Doman, Hatita Diana Adriana. Kita mohon semoga semua arwah dari Bapak Ibu ini dapat mendapatkan ketenangan bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi kita semua, terutama untuk keluarga besar. Dan secara khusus kita juga mohon doa untuk adik kita yang berulang tahun ke-11, Gaudensia Suala Baronas. Perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Is. Kepada Romo, waktu dan acara kami serahkan. Sawali dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan jadikan rumah doa. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ingin selalu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar ku lebih lagi mendengar suara-Mu. Nyanyikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Dan
pangkuan doa dari Bunda Maria. Ya, kalau kita memperhatikan litani, dalam litani mengenai Bunda Maria, dikatakan Bunda Maria doakanlah kami. Artinya kita juga ingin membawa saudara-saudari kita yang telah menghadap kepada Bapa ini dalam pangkuan doa-doa Bunda Maria, supaya kita dilayakkan di dalam menghadap Tuhan. Baiklah kalau kita sekarang sejenak menyerahkan segala kekurangan, kelemahan dan dosa-dosa kita, supaya Tuhan berkenan untuk mengampuni segala dosa dan kelemahan kita. Atas segala dosa, kekurangan dan kelemahan kita, marilah kita akui di hadapan Tuhan dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantarkan kita ke kehidupan yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami memuliakan Dikau, kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Ampunilah dosa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Engkau yang Allah, Kudus hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ialah Engkau mengendaki agar sabdamu menjelma menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga kami yang dalam iman mengakui penebus kami sebagai Allah dan manusia, layak mengambil bagian dalam khotbah ilahinya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia yang mati, yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan lagu
firman yang kita bagikan itu. Kita bagikan itu terang bagi jalanku. Firman-Mu perintah bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman-Mu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanamu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
saya mengambil dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Titus, di mana dikatakan, ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, sebagai gantinya kau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau juga tidak berkenan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus juga berani mengakui bahwa iman kita itu sebagian adalah warisan dari iman orang-orang Yahudi dengan orang-orang Israel. Nah, korban persembahan ini pada mulanya adalah korban persembahan orang-orang Israel. Ya, kalau kita ingat pada Zakaria, ya, Zakaria mendapatkan jadwal tugas untuk mempersembahkan korban di Bait Allah. Itu adalah korban persembahan orang Israel. Dan dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan. Nah, dan Yesus pernah mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi dengan korban tubuhnya sendiri, dengan rela wafat di kayu salib. Dan itu menggantikan korban-korban yang lain. Yesus dengan darahnya mengorbankan dirinya dan mengganti korban-korban yang lain, penghapus dosa. Jadi zaman dulu kalau orang Israel, atau mungkin kita ingat dalam di dalam Injil, di mana Yesus mengusir para pedagang dari Bait Allah. Karena apa? Karena mereka berdagang binatang-binatang untuk dijadikan korban. Dan setiap hari dulu orang Israel itu mempersembahkan korban, ya, penghapus dosa. Nah, dan Yesus melaksanakan menggenapi korban penghapus dosa itu sekali dengan wafat di kayu salib, dengan penderitaan wafat di kayu salib bagi kita semua. Dan Bunda Maria itu berperanan dalam hal ini, karena Bunda Maria lah yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Akan saya tambahkan, yaitu bahwa kadangkala kita begitu mudah terpengaruh dengan apalagi internet sekarang ini, ya, di mana dikatakan bahwa hari raya Natal itu adalah merupakan pesta pagan salah satunya. Dan banyak kali kita itu percaya, terima begitu saja. Padahal orang mengatakan pesta pagan tidak ada dasarnya. Justru kalau kita merayakan Natal itu ada dasarnya. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu bisa dihitung dalam kalender orang Yahudi. Ya, dalam kalender orang Yahudi bisa dihitung. Ketika malaikat Gabriel mewartakan bahwa istri Zakaria atau Elisabeth ini akan mengandung, itu juga bisa dihitung dalam kalendernya orang Yahudi. Ya, dalam kalendernya orang Yahudi. Ya, dan kemudian juga hari raya Natal itu, yang memang pasti tanggal kalender kita adalah kalender yang namanya kalender Gregorian. Januari, Februari, Maret, April itu adalah kalender Gregorian. Itu diresmikan oleh Paus Gregorius yang agung pada waktu itu, dan masih dipakai sampai sekarang. Paus Gregorius yang meresmikannya. Dan kebetulan kelahiran Yesus itu pada waktu itu tanggal 25 Desember itu, ya, sama dengan hari raya yang orang Yahudi namanya hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah itu adalah hari raya ketika Yudas Makabe, dalam kitab Makabe 1 dan 2 itu digambarkan mengenai bagaimana Yudas Makabe itu merebut kembali Yerusalem setelah dijajah sekian lama oleh bangsa lain. Ya, itu Yudas Makabe. Ya, dan itu perayaan itu jatuh hampir bersamaan dengan, karena hitungannya lain. Ya, kita pakai kalender Gregorian, mereka pakai kalender orang Yahudi. Ya, dan itu setiap tahun itu sebetulnya hampir sama, tanggal hari raya Hanukkah itu sama dengan tanggal 25 Desember.
hampir sama, ya. Maka dari itu kalau saudara dan saudari mungkin pada waktu itu Anda itu pergi ke Yerusalem, ya, itu ada dua lambang yang keluar. Yang keluar lambang yang pertama adalah pohon cemara dengan bintang di atasnya, dan yang kedua adalah lampu. Ada lampu lilin banyak 9, ya 9. Beda dengan lampunya orang Yahudi. Orang Yahudi itu lampunya menorah itu 6 atau 7, yang di tengah 7. Nah, kalau ini adalah yang keluar adalah lampu Hanukkah, itu yang berarti jumlahnya 9. Ya, 9 karena apa? Karena pada waktu itu ketika Yudas Makabe ini merayakan kemenangannya, bisa merebut kembali bait Allah, ya, bisa merebut kembali bait Allah, dia sebetulnya menyalakan lampu. Ya, lampu sebetulnya maksudnya hanya sampai dengan 1 hari saja, 1 hari semalam. Minyak yang dipakai hanya 1 hari untuk 1 malam, tetapi ternyata itu bisa hidup sampai dengan 8 hari. Ya, selama 8 hari. Dan karena 8 hari, maka lalu kemudian itu menjadi peringatan bagi mereka. Yang ke-9 itu adalah lampu dari Tuhan. Nah, maka itu sama dengan peta Hanukkah, dan itu sangat berdasarkan sejarah dan iman kita itu sangat berdasarkan sejarah. Maka dari itu kita bisa mendasarkan sejarah mengenai kelahiran Yesus pun bukan hanya disebut di kematian Yesus, bukan hanya disebut di dalam Injil, di dalam kitab sejarahnya orang Roma pun itu disebut. Nah, salah satu yang juga kita rayakan adalah pada hari raya Natal. Sebetulnya yang betul itu adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan di mana? Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan di kandang domba. Di kandang domba, ya, di kandang domba. Pada waktu itu tadi saya katakan bahwa orang Israel itu setiap kali mempersembahkan korban, dan korban yang dipersembahkan itu bukan domba sembarangan, tetapi domba yang putih tak bercacat, dan itu dipelihara, ya, itu dipelihara, sangat dipelihara. Ya, di antara di daerah Bethlehem itu sangat dipelihara domba-domba itu. Ya, dan tempat pemeliharaan domba-domba itu sebetulnya warisan dari Yakub, namanya Migdal Eder. Ya, Migdal Eder itu tempat di mana dilahirkan domba-domba itu. Maka ketika Yesus dilahirkan di kandang domba, yaitu sebetulnya mau menunjuk pada domba-domba putih. Domba-domba yang setiap kali dikorbankan oleh imam di bait Allah itu. Ya, jadi Yesus menjadi domba terakhir, domba yang menebus manusia dari dosa-dosanya. Dan Bunda Maria ikut berperanan dalam hal ini. Melalui Bunda Maria lah, maka Yesus Allah yang bisa menjadi manusia bagi kita semua. Maka dari itu kita juga sangat perlu bagi kita semua untuk juga mendoakan saudara-saudari kita, meletakkan saudara-saudari kita ke dalam pangkuan Bunda Maria, supaya Bunda Maria mendoakan saudara-saudari kita itu, sehingga dengan bantuan Bunda Maria, saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga itu juga akan mendapatkan sukacita. Dan sebetulnya tidak begitu bagi saya, ya, tidak setuju kalau seandainya kita mendoakan arwah, hanya setiap kali mendoakan arwah untuk supaya dosa-dosanya diampuni. Kenapa saya tidak setuju? Masa sudah didoakan sekian lama kok Tuhan tidak pernah mengampuni dosanya? Itu kan bukan menunjukkan kepercayaan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa. Oleh karena itu, saudara kita yang kita doakan pasti diampuni. Maka ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan lebih-lebih untuk mendoakan supaya diampuni dosanya, tetapi supaya sukacitanya
di dalam kerajaan Bapa, dan karena sukacitanya boleh juga mendoakan kita yang masih ada di dunia ini. Berdoa bagi orang yang meninggal, bukan lebih-lebih untuk yang awal-awal bolehlah pengampunan dosa. Tetapi untuk yang kemudian, ya itu lebih merupakan suatu perhatian kita, ya peringatan kita terhadap orang yang sudah meninggal itu. Ya, iman kita mengatakan bahwa mereka diampuni segala dosanya, dan Tuhan Maha Rahim, Maha Belas Kasih, maka Tuhan mengampuni segala dosanya. Lalu kita percaya bahwa Tuhan juga mengampuni dosanya. Maka marilah kita mendoakan saudara kita ini bukan lebih-lebih supaya dosanya diampuni, tapi lebih-lebih supaya sukacitanya bersama dengan Bapa di surga itu akan mendapatkan kelengkapannya, pemenuhannya. Kalau ada yang kurang supaya dipenuhi, supaya Tuhan berkenan untuk memenuhinya. Baik, marilah kita doakan. Aku percaya dari syahadat para rasul. Aku percaya seluruh dunia demi keselamatan semua manusia. Kami mohon. Bagi para pemimpin dunia, keadilan dan kesejahteraan yang akan Kau berikan kepada dunia. Marilah kita mohon. Bagi semua keluarga, ya Yesus, dengan pertolongan Santa Perawan Maria, keluarga-keluarga belajar percaya dan menemukan kebijakan hidup Kristiani. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, ya Yesus, berkat kesaksian Santa Perawan Maria, bantulah kami semua agar menjadi pengikut-Mu yang setia, dengan membaktikan hidup kami sepenuhnya syukur kepada Allah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal dunia, terutama Bapak Yosef Maria Seran, Bapak Panta dan Ibu Incit, Bapak Ajat dan Ibu Kebun, Bapak Hieronymus Apen, Bapak Joni Hubertus, Ibu Lucia Una, Ibu Teresia Indah, Ibu Magdalena Sirigon, Ibu Martina Ara, Abang Kasianus dan Abang Dominikus, Abang Ipar Asari Dolman, Dayong Hatita, dan Diana Adriana. Semoga mereka berbahagia bersama para kudus di surga, dan sudilah kiranya mereka menjadi pendoa bagi kita yang masih mengembara di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi kepentingan diri kita sendiri, kita hening, kita sebutkan kepentingan kita sendiri. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, pada hari ini kami berjanji kepadamu bahwa kami akan mengasihi Engkau dengan setia sepanjang hidup kami. Berkat bimbingan doa serta doa restu Santa Perawan Maria, ialah Bunda kami, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, dan pengantar adik kami di dalam doa-doa kami. Semoga Engkau juga senantiasa menempatkan Bunda Maria sebagai Bunda kami. Kami berdoa ini melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
hati yang menyembah dalam roh kebenaran sampai selamanya. Marilah berdoa supaya persembahanmu dan persembahanku diterima dan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh orang yang kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penjelmaan Putra Tunggalmu, gereja mengenali asal mulanya. Terimalah persembahan umatmu agar datanglah umatmu menanti penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau menganggap kami layak menghadap-Mu dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Perkenankanlah juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-Mu Gaudensia Suala Baronas yang merayakan ulang tahunnya yang ke-11. Berkenanlah ya Tuhan kami untuk senantiasa mendampingi perjalanan hidup kami ini, sebelum anak-Mu ini, sehingga dengan berkat-Mu Tuhan, anak-Mu menjadi anak yang berkenan kepadamu, berkenan kepada keluarganya, dan berkenan bagi negara kami ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dunia, terlebih Bapak Yosef Maria Siran, dan saudara-saudari anggota keluarganya yang kami doakan pada kesempatan kami pada petang hari ini. Yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus tetap memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa
Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami, dan jangan sampai membawa kami kepada kematian. Inilah Yesus Kristus Tuhan kita, Dialah Tuhan, Dialah Anak Domba Allah yang berkenan menghapus dosa-dosa kita. Bersukacitalah kita semua yang disertakan dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas melakukan saya, tetapi bersabda saja maka saya pasti sembuh. Tubuh. Engkau segarkan kami dengan santapan surgawi, tubuh dan darah nan suci. Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kelahiranmu. yang bertambahkan iman kami. Saat jiwa dahaga dan lapar, Engkau kehidupan semua insan. Engkau telah memanggil Bapak Yosef Maria Seran dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Dia sekarang berada di pangkuanmu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan dia. Sebab kami semua adalah putra-Mu. Kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu, warga persekutuan kaum beriman, dahulu, kini, dan yang akan datang. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa satu kediaman abadi kini tersedia baginya di surga. Didasari oleh keyakinan ini, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak lagi merasa takut, karena sungguh-sungguh dihidup oleh harapan akan hidup abadi yang Kau janjikan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosanya, dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka berkenankanlah ia pun bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah Kau panggil menghubungi kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria serta Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Lihat, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dia akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengakui bahwa Yesus yang dikandung Santa Perawan Maria adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Teguhkanlah misteri iman yang sejati di dalam hati kami, supaya berkat kebangkitannya yang menyelamatkan, kami layak memperoleh kehidupan yang kekal. Kami berserah diri ini kepadamu Tuhan, melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita disertai oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Melanjutkan perjalanan hidup kita semua diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur nomor 638.